pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang mau kondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan. Keluarga besar pun saat ini sudah mantap, ya. Toh masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif-negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wah, di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Yang sekarang terjadi ini kan pihak sana aja nih yang memberikan statement, kita nggak pernah. Kami pikir ya udah biarin, namanya orang emosi, terserah aja. Tapi kok lama-kelamaan makin belok dari masalah yang ada gitu loh. Jadi itu kami rasa kami cukup cukup waktunya juga untuk kami berbicara gitu. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda, gesit, ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Gue kebanyakan klien jadi belum sempat, udah kasih draftnya sama dia. Di situ kita minta Mas Ferry nanti membacakan salah satu
talak 1 Bain Sugro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. Terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua, yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Ya Mbak Vena ya bersyukur gitu. Jadi ya alhamdulillah berarti kan prosesnya bisa menjadi lebih cepat gitu. Jadi ya Mbak Vena malah menyampaikan kepadanya ya bersyukur gitu, alhamdulillah. Kalau misalnya siapa yang duluan itu nggak masalah sih sebenarnya. Tadi juga sempat komunikasi dengan Mbak Kusayang. Mbak Kusayang juga tidak keberatan sama sekali dan malah bersyukur. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah mendaftarkan berarti kan Mbak Vena nggak perlu repot-repot daftar lagi. Agak lucu ya Mas ya. Jadi yang pertamanya mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta berdamai tapi duluan mendaftarkan gugatan cerai, ya ini kan masyarakat awam bisa menilai seperti apa gitu ya. Jadi malah sebenarnya memperlihatkan bagaimana sifat aslinya dari yang bersangkutan. Ya nggak apa-apa, Mbak Vena Kusayang malah bersyukur, jadi udah nggak usah capek-capek untuk mendaftarkan gugatan cerai. Jadi ya kalau disampaikan dari Bang Hotman juga pasti ya nggak, korelasinya nggak nyambung ya. Minta maaf, ingin berdamai, hingga ada beberapa ancaman gitu ya tentang Bogor dan lain sebagainya. Sekarang mendahului untuk gugatan cerai ya nggak masalah gitu. Ini nggak perlu apa ya, semacam balas membalas itu nggak perlu. Itu benar, karena yang saya sampaikan ya nggak mungkin berita bohong dong. Dan semua yang saya itu ya karena ada bukti-buktinya. Benarkah orang ketiga itu mantan karyawan? Iya, sudah cukup lama. 1 tahunan. Oh, 1 tahunan belakangan. Oh, saya Ya, segitu. pernah ke rumahnya sih. Kalau bisa diselesain baik-baik, karena saya nggak mau keributan ya. Nggak mau keributan, kamu maunya gimana? Nah, tapi pas ketika saya di sana, ya justru saya malah disuruh pulang. Mungkin saya udah nggak bisa nahan ya. Sementara dia harus ngelindungin orang lain, bukan saya yang dilindungi. Ada, dia bilang kalau itu yang buat kamu puas ya udah lakuin aja, dia bilang. Tapi anak-anak kita yang bakal jadi korban. Iya, anak-anak kita bakal jadi korban. Tapi penyebabnya ya karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Saya juga nggak bisa nahan diri saya karena saya harus mikirin anak-anak saya. Saya harus kerja sekarang. Terus belum lagi mikirin tentang ini, persidangan ini gitu. Ya itu sih aku juga lagi bingung, maksudnya selama perjalanan aku masa nggak ada baiknya kan susah ya, maksudnya ketika marah tapi semua kebaikan itu hilang gitu, bingung juga gitu. Jadi ya sekarang banyak-banyak bersabar sih Bang, bingung juga jawabnya, maksudnya kayak saya pun mau memulai atau apa ya kan udah ngebangun semuanya kan gitu, anak 3 juga kecil-kecil kan. Nggak tahu deh kalau dampak gimana ya, sebenarnya itu tergantung diri sendiri juga, dia bisa nahan nggak gitu. Dampak teman atau enggak sebenarnya pengaruh juga. Kalau teman ya, teman yang baik pasti bakal ngaruh ke yang baik. Kalau teman tidak baik pasti ngaruhnya juga ke tidak baik. Dan walaupun dia sama orang yang tidak baik, kalau imannya kuat itu nggak bakal terpengaruh. Nggak tahu mereka udah selesai apa belum, karena kan saya nggak ngikutin nih, saya nggak ada di rumah, saya nggak tahu mereka udah selesai atau masih. Itu karena saya bener-bener capek ya. Capek itu saya harus nyari rezeki ya buat anak-anak saya. Yang kemarin katanya dia udah transfer duit, itu baru transfer itu bulan ini. Jadi kalau dia ngomong, saya harus selalu ngasih kok. Iya, selalu ngasih. Tapi kan kemarin ada yang enggak. Dan itu baru ditransfer itu bulan Februari ini. Insya Allah saya ada bukti transfernya juga ya, tapi saya lebih sering cash sih sama istri.
Jadi untuk kebutuhan Desember diambil di tanggal 1 Desember. Nah, tapi untuk kebutuhan Januari itu memang diambil di akhir Desember gitu. Ada kok bukti transfernya gitu. Tapi saya udah deh, jangan sampai balas pantun ini segala macam, gimana pun kan Septia masih istri saya kan. Masa kita balas pantun gitu. Masa kita ya gitulah, saling benar membenarkan. Karena mau gimana pun harapan saya ya semua baik-baik lah. Nih, aku pakai. Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi. Karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah, dia ngelamar aku, ya itu kan pakai. Aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman, aku tidak akan pernah trauma. Aku tetap menjalani ini dengan ketentuan dari Allah. Aku pun juga tidak mau menentang takdir aku. Aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah 3 kali gagal loh. Sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku, berarti ini kan laki gentle, Mbak. Ayo, kalau dia cuma sekedar, Dewi aku cinta sama kamu di depan TV, I love you, ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya? Mbak perempuan deh. Tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku, berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini. Bener nggak? Kita jangan bicara tentang keseriusan aku selama ini kan. Dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dihianati, aku yang sering diselingkuhi. Nah begitupun kalau sudah cinta, aku udah pasti tidak akan mungkin kemana-mana. Sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku, apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak, itu kan seperti aku harus banyak menilai. Kalau mami aku bilang ya jalani dulu, saling mengenal satu dengan yang lain, karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa untuk mereka. Besok juga bisa kalau mau. Beliaunya 42 ya. Oh, single apa udah pernah? Udah. Sudah punya anak 2 tapi sudah bercerai sama istrinya. Pilot dan pilot saya dari dulu nggak pernah ngebrondong loh. Iya. Dan saya selalu pinginnya dapat yang lebih tua karena memang saya suka sesosok bapak kayak papi saya. Kemarin kan ada ulang tahun di rumahku. Jadi awalnya itu tasyakuran papi aku. Ada yasinan dari maghrib sampai isya. Terus kemudian itu semua dadakan. Ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak aku tiba-tiba temen aku naruh di Instagram live Instagram, masuk semua gitu loh ceritanya. Loh kok dari situ aku merasa komplain ke teman aku, kok sampai kesebar ke situ. Harusnya kan mereka izin sama aku dulu, karena memang kan ini pengenalan antar orang tuaku ke orang tuaku gitu loh. Aku deg-degan. Aku jujur sama namanya kan Mas Willy, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis 3 bulan itu baru aku bales, sebulan baru aku bales. Paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong ikut bareng dong bisnisnya. Oh iya, aku cuma jawab gitu. Terus paling apa kabar, nanti aku jawabnya berapa lama lagi, sebulan, baik, habis itu hilang lagi. Akhirnya jadi intens dari temen aku. Jadi bolak-balik beliaunya intens tuh teleponan. Aku boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Telepon, ngobrolin tentang bisnis. Akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi. Dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku. Terus kemudian aku juga punya modal juga. Kita sama-sama dari situ. Aku ngelihat, kamu udah punya pacar belum? Aku kan nggak punya pacar. Aku bilang enggak gitu. Kenapa? Aku mau cari suami mas gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah, dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel gitu ceritanya.
Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku. Terus sampai pada akhirnya tuh dia ngomong sama mami, kepingin jadiin aku istri. Terus kata mami aku, ya adaptasi dulu, dilihat seperti apa. Kok intinya itu adalah aku kan nggak mau buru-buru menilai dia ya, menilai dia baik aku tidak mau buru-buru karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran, tapi dia mintanya langsung mama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.